Dari dulu cowok itu pasti berlomba-lomba untuk kelihatan gahar dan maco. Tapi kalau rumahnya biasa-biasa, pasti tambah kelihatan maco kalau kalian ambil rumah yang ini. Berada di Komplek Elite Gra Family Surabaya. Harganya, aku spill di akhir video. Nah teman-teman, rumah yang kali ini kita akan lihat itu berada di komplek paling elit di Surabaya Barat, yaitu adalah Gra Family. Siapa yang nggak tahu Gra Family? Pasti semuanya pada tahu, terutama orang Surabaya. Dan rumah ini seperti yang kalian lihat di bagian eksterior aja, ini sudah segagah ini. Kalian bisa lihat ya, rumahnya ini tinggi banget dengan ada permainan marmer serta dari komposit kayunya. Plus di model kontemporer seperti ini, sehingga ini punya double layer untuk poni di bagian eksteriornya. Nah, rumah ini kelihatan gagah karena memiliki dimensi itu 14 kali 24. Nah, dengan lebar 14 itu bikin pastinya secara layout dan looks itu pastinya nyaman banget. Oke, row jalan kalau di Gra Family kita nggak perlu bahas karena sudah pasti standar untuk rumah mewah itu row-nya besar-besar. Kita langsung aja masuk ke area dalam. Jadi rumah ini secara look sudah terlihat kalau ini berpagar. Dan di area sini ini ada carport yang bisa menampung untuk 2 mobil, ya kan? Dengan di bagian dasarnya ini adalah permainan batu alam, sehingga secara kekuatan itu pastinya lebih kuat, tahan lama, dan secara maintenance itu pastinya lebih mudah. Kalau punya mobil lebih, dan pastinya orang yang tinggal di Gra Family nggak mungkin cuma punya 2 mobil. Di area belakang saya itu ada garasi lagi untuk 2 mobil. Nah, di area garasi ini masih ada 1 ruangan lagi yang kalian bisa pakai untuk banyak fungsi. Nah, nanti kita bahas deh. Oke, di area sisi sebelah sini, ini sudah kelihatan kalau di sini punya 1 area post security. Nah, kalian bisa punya post security sendiri, walaupun di Gra Family itu nggak kurang-kurang masalah security. Tapi untuk menambah keamanan, post security ini sudah disediakan lengkap dengan area kamar mandi di bagian dalamnya. Dan di belakang saya tepat ini adalah 1 area taman, plus untuk area preparation genset, ya kan? Masa rumah nggak di prepare genset? Nah, di area sebelah sini ini adalah area di mana kalian bisa tempatkan nanti untuk area gensetnya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja masuk. Dan ini kita bisa lihat ya, kalau di area masuknya itu sudah punya cuman 1 step anak tangga, ya kan? Dan sisanya itu apa ya, kalau bilang ini adalah sosoran, sehingga kalaupun ada anggota keluarga senior yang menggunakan wheelchair ataupun tamu, nah itu nggak perlu bingung. Dan di area sebelah sini pun ini juga cakep banget, karena di beberapa meter itu sudah ada steplet-stepletnya, sehingga saya yakin kalau nanti kalian lihat rumah ini di malam hari, itu ambience dari lampunya itu pasti yang bagus banget. Nah, di area sebelah sini ini pun juga sudah dikasihin para-para, ya kan? Para-para model kayak gini, ini pun juga lagi-lagi sudah ada beberapa tembakan dari spotlight-spotlight, sehingga pastinya nanti malam itu kelihatan pasti bagus banget. Selain itu, untuk para-para ini sendiri, ini juga merupakan salah satu kamuflase untuk akses menuju ke area servis. Nah, area servis nanti aja ya kita bahas ya. Lanjut sedikit, ini ada 1 area teras, di mana area teras ini sudah langsung berbeda flooringnya. Dan di sini pun kelihatan banget kalau di bagian atas. Nah, ini yang kalian lihat dari bagian depan tadi adalah eksterior untuk unsur-unsur kayunya. Nyambung lagi dengan pintu utamanya, dan pintu utamanya ini kalian bisa lihat ya. Ini pintu utama memang single door, tapi sudah lebar dan tingginya kayak gini. Nah, ini pintu utamanya nggak sampai atas memang, tapi ini memang lagi-lagi dibuat kamuflase sehingga seakan-akan menyatu dengan bagian atas tanpa terputus sedikit pun. Oke, kalian pasti nggak sabar untuk masuk ke dalam rumahnya. So, let's go inside. Nah, lewat pintu utama yang tadi, ini langsung ketemu sama 1 area
ruang tamu yang private. Kenapa saya bilang private? Karena dari ruang tamu ini itu kalian nggak punya akses view ke arah manapun di dalam rumah. Jadi kalian terima tamu untuk pembicaraan yang private di sini cocok banget. Dan basically di sini ini adalah start untuk kemewahannya kalian bisa rasakan. Mulai dari mana? Mulai dari area flooringnya. Jadi di flooringnya ini adalah marmer yang import dan dari Portugal, teman-teman. Marmer yang dari Portugal ini saya suka karena satu, ini mempunyai corak warna yang sedikit berbeda, nggak seperti yang pada umumnya. Yang kedua, secara teksturnya ini lebih keset, sehingga ini benar-benar nggak licin. Dan untuk area tangganya sendiri, ini pun juga sama, marmer juga dari Portugal, tapi ini diberikan corak warna yang berbeda, sehingga untuk segi keamanan dari penglihatan itu pastinya lebih aman lagi. Belum lagi sudah dikasih staplet seperti ini, plus masih ada railing walaupun ini frameless tempered glass seperti ini. Jadi secara view ini nggak kehalang apapun. Oke, masih berputar di area tamu. Dari ruang tamu yang tadi kita langsung disuguhin sama satu area kamar tidur tamu nih. Dan saya setuju banget untuk ide menaruh kamar tidur tamu di area depan karena pastinya untuk menjaga privasi. Yang kedua, kamar tidur tamunya sendiri pun saya suka karena secara size ini proper banget, ya kan? Kalian tempatkan ranjang 180 itu masih bisa, ya kan? Belum lagi untuk area di depannya ini juga ditutup dengan sliding window seperti ini dengan kusen aluminium yang saya yakin ini pastinya bagus karena terlihat dari beratnya ketika kita menggeser dan punya sedikit, nah ini punya sedikit balkon mini, kalian tinggal tambahin aja railing untuk safety-nya. Nah, spesialnya lagi untuk kamar tidur tamu yang ini punya satu area kamar mandi dalam. Dan kamar mandinya dalam pun lagi-lagi untuk dari top table sampai ke area bawah ini juga menggunakan marmer ya teman-teman ya. Jadi area kering ini juga pakai marmer. Dan untuk area showernya ini pun juga sudah dikasihin double shower kayak gini. Jadi ada shower atas, hand shower. Dan ini pun juga secara size ini proper banget. Penempatan untuk sabun-sabun juga sudah dikasihin hidden link seperti ini. Secara sanitary ini menggunakan sanitary dari Kohler. Jadi Kohler itu adalah salah satu brand kelas atas untuk bidang di peralatan-peralatan sanitary kayak gitu. Oke, dari area sebelah sini kita langsung aja beranjak menuju ke main area dari rumah ini. Jadi ini adalah living roomnya. Living room yang secara ukuran pastinya nggak usah ditanya, ini sudah sebesar ini. Belum lagi sudah punya double ceiling yang setinggi 8 meter sampai ke arah atas. Jadi kalian ngebayang kalian bisa tempatkan mau sofa ukuran U, letter L itu pastinya bisa banget, ya kan? Dari segi eksterior bagus, otomatis kalian butuh interior yang bagus. Nah, kalian nanti tinggal aja interior ruangan ini itu pastinya lebih cantik lagi. Dan dari living room ini punya dua akses. Jadi yang sebelah sana itu adalah area service dan seperti yang kalian lihat ini punya satu area ruang makan. Bukan, ini hanya pantry. Pantry sebesar ini. Jadi kelihatan sudah punya satu island yang sebesar ini nih. Ini pun juga untuk top table-nya ini marmer. Dan dari pantry ini, island ini juga semuanya sudah lengkap basically. Sudah ada sink-nya, sudah ada built-in stove-nya. Di area bawah ini juga punya kabinet-kabinet. Kalian tinggal aja tambahin kabinet lagi. Untuk sisi belakangnya sini, mungkin persis seperti studionya MasterChef. Nah, area makannya di mana? Area makannya ada ruangan sendiri. Jadi, ini ada, kalau dibilang ruangan bukan, karena ini basically tidak ada pintu untuk penutupnya, tapi ini seperti different section aja, dimana ini baru kalian bisa tempatkan untuk dining table sampai 12 seater pun ini juga bisa banget, ya kan? Dan ini pun juga dipercantik dengan wall lamp. Ini ada dua wall lamp yang saya yakin
seperti kalian lihat di video ini menambahkan ambience yang cukup bagus untuk di area sebelah sini. Dan di sisi sebelah sini ini punya kaca dari ujung sampai ke ujung, sehingga untuk secara pencahayaan itu pastinya maksimal banget. Apalagi ini punya jendela hidup juga, jadi secara sirkulasi udara itu pastinya bagus. Nah, ini mengarah kemana? Mengarah ke, nah ikut ya, di sebelah sini nih, kalian kalau penasaran mengarah kemana, ini mengarah ke center garden yang ada di tengah rumah. Jadi center garden ini bisa dikatakan ini sebagai sumber angin-angin dalam rumah. Dan ini pun juga ada sedikit model konsep mezanin ya. Jadi bisa dilihat nih untuk, nah ini adalah area center garden yang ada di dalam rumah. Center garden ini menyambung dari area basement sampai ke lantai yang paling atas. Oke, ada satu ruangan lagi, yaitu adalah area servisnya. Jadi saya sudah bilang kalau di sebelah sana itu adalah area pantry, sedangkan area untuk dapur basahnya itu berada di sebelah sini. Area dapur basahnya pun kalian bisa lihat ini juga sudah ditatain kitchen set rapi seperti ini, ya kan? Bahkan sudah dikasihin untuk lagi-lagi built-in stove, cooker hood, semuanya ini sudah dikasihin lengkap. Nah, area servis ini itu nyambung dari area depan, jadi aksesnya itu terpisah. Nah, itu adalah area kamuflase yang ada di depan. Jadi sebetulnya dari area kamuflase kita bisa langsung mengakses ke sebelah sini. Jadi ART itu bisa langsung mengakses. Untuk kamar mandi sama kamar tidur pembantunya ada di sisi sebelah sini. Dan ini adalah area servis menuju ke lantai yang paling atas, itu juga bisa. Oke. Tadi sempat bahas untuk area basement, di mana area basementnya itu saya bilang ada satu area multifungsi. Nah, habis ini kita cek bareng-bareng ke area basement. Dari ruang keluarga yang tadi, ini ada satu akses menuju ke area basement yang ditutup dengan pintu kaca kayak gini. Nah, jadi kalau dari area garasi, kita punya dua opsi untuk akses menuju dalam rumah, yaitu langsung dari garasi ini menuju pintu kaca itu, dan tentu saja melalui pintu utama yang tadi. Nah, sedikit aja kita bahas untuk area garasi standar ya, untuk dua mobil, plus masih ada space kalau kalian taruh beberapa perlengkapan yang kalian bisa bikin untuk kabinet-kabinetnya di sisi sebelah sini. Tapi seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau di area garasi ini masih punya satu area yang cukup menarik. Nah, ini sebetulnya kalau kita ngomong ini bahasa Surabaya itu nggak mau rugi. Nggak mau ruginya kenapa? Jadi lahan di area bawah itu sudah bisa dimanfaatkan lagi sebagai satu ruangan yang sebesar ini. So basically kalau kita bilang ini rumah 3 lantai bisa, ya kan? Dan area ini bukan hanya sekedar untuk area pemanfaatan lahan di bawah rumah, tapi ini pun juga memang di set itu cukup proper. Salah satunya adalah ini. Di area basement sini sudah punya satu area kamar mandi. Ya, kita bilang powder room lah ya, karena ini fungsinya untuk hanya toileting aja. Tapi di area sebelah sini kalian bisa manfaatkan untuk hobi-hobi, ya kan? Kalian bisa lihat kita dari tadi ngobrol dari sisi sebelah sana sampai di area sebelah sini. Kalian kebayang nggak sih? Ini kalian mau buat apa? Kalian mau buat area biliar, area bar, area karaoke, itu juga bisa banget. Ataupun saya punya teman yang hobinya itu pelihara hewan, ya kan, makhluk hidup. Nah, di sebelah sini ini juga pastinya bisa untuk jadi tempat dia punya showroom, ya kan. Dan spesialnya lagi untuk area basement sendiri itu sudah punya 3 AC nih, dan ini sudah free dari ownernya. Jadi punya 1, 2, dan di sisi sebelah sana itu punya 1 AC lagi. So, kalian kebayang di ruangan yang ya buat saya nggak terlalu besar, tapi ditambah 3 AC itu pastinya nyaman banget. Lagi-lagi di sebelah sini pun masih ada ruangan lagi, jadi kalian bisa tempatkan apapun di ruangan ini. Nah, ini adalah
area untuk center point garden yang saya bilang tadi, dan ini kelihatan kalau ini tuh nyambung sampai ke arah atas, sampai ke lantai yang paling atas. Jadi memang fungsinya itu sebagai angin-anginan yang ada di dalam rumah, plus sangat membantu banget kalau di area basement ini. Bayangin kalau basement nggak ada ruang terbuka yang ini, pastinya bikin sama sumpek banget, ya kan? Kalau menaruh hobi-hobi nge-gym di sini pun itu juga bisa banget. Oke, dari area sebelah sini kita akan lanjut langsung ke area lantai yang paling atas lewat tangga sebelah sini. Ikutin terus ya. Nggak usah lama-lama, kita langsung aja menuju ke lantai yang paling atas. Dan di sini pun ada yang menarik dari sisi area tangganya. Jadi di area tangga ini kelihatan kalau seterang ini karena memang di atas itu adalah natural skylight-nya. Dan untuk dari tangganya kurang lebih sama seperti area ruang tamu tadi. Jadi untuk marmernya itu sama, plus railingnya itu tempered glass frameless kayak tadi. Dan di lantai ini punya, bisa dibilang ini punya untuk second living room, ya kan? Kalian bisa nyantai sama keluarga di area yang sebelah sini, dan kalian bisa enjoy beberapa aktivitas. Kalian mau main PS, kalian mau makan bareng di sini, ini juga bisa banget. Dan di lantai yang paling atas ini punya 2 kamar tidur anak, dimana ini adalah kamar tidur anak yang pertama. Jadi ini kamar tidur yang paling kecil. Jadi untuk penempatannya di sisi sebelah sini, basically kalau kalian lakukan untuk area wardrobe itu juga bisa. Dan lengkap juga dengan satu area kamar mandi dalam yang nanti kita akan lihat. Dan ini adalah area istirahatnya, dimana untuk kamar tidurnya itu sudah menggunakan flooring bahan kayu seperti ini. Jadi lebih nggak terlalu dingin untuk di bagian lantainya. Dan ini pun punya kaca segede kayak gini, ya kan? Jadi pencahayaannya itu pasti maksimal banget. Dan ini pun juga punya kaca hidup juga, jadi untuk sirkulasinya itu bisa masuk dengan enak. Nah, area kamar mandi dalamnya itu ada di sebelah sini. Jadi hampir sama, top table marmer juga, sanitary semuanya kohler. Di sini untuk area showernya ini menggunakan kohler yang warna hitam kayak gini, jadi terlihat lebih garang lagi. Dan juga sama, punya double shower juga, punya raindrop shower sama hand showernya. Oke, saya sudah bilang ini adalah kamar tidur yang paling kecil. Kita lihat untuk kamar tidur yang kedua, ini, loh kok sama aja? Tenang, masih ada ruangan terpisahnya. Tapi ini, nah kalau yang ini benar-benar untuk ruang istirahat. Jadi sebetulnya kalau dibilang kelihatan sama, itu jelas beda. Ini pure untuk ruang istirahat, kalian tempatkan ranjang di sebelah sini, area TV di sebelah sana, dan ini pun juga punya area balkon nih. Nah, balkonnya ya cukup nyaman, kalian bisa menikmati untuk di pemandangan di depan, karena di depan itu memang tidak ada tetangga ya, jadi kalian bisa nikmatin hijau-hijau. Belum lagi kalian juga bisa nikmatin permainan eksterior marmernya ini, ya kan? Ini cukup bagus sih menurut saya, karena mereka effort untuk menyatukan marmernya ini menjadi satu bidang yang utuh, ya kan? Jadi secara corak itu dijadikan satu. Dan dari ruang istirahatnya ini punya area wardrobe sendiri. Nah, wardrobe-nya itu bisa dibilang ini hampir seukuran master bedroom yang seperti biasa kita lihat. Jadi area wardrobe-nya itu cukup besar untuk kamar tidur anak, ya kan? Kalian tempatkan wardrobe 8-10 kabinet pun masih bisa. Dan ini juga punya satu area kamar mandi dalam yang kurang lebih semuanya itu sama. Oke, masih ada lagi satu ruangan yang spesial di rumah ini. Apa itu? Yes, benar. Ini adalah master bedroomnya. Welcome to master bedroom. Yes. Ada tembok. Ya, jujur, boleh ngomong jujur ya. Ini agak mengganggu sih, tapi ini ada fungsinya. Jadi, ayo masuk dulu. Tembok itu adalah pemisah untuk area master bedroom, karena master bedroom ini memang dibagi jadi 2 section.
Yaitu yang pertama adalah ruang istirahat, ya kan? Ini adalah ruang istirahatnya. Kalian bisa tempatkan ranjang yang besar, mau kayak gimana pun itu bisa banget nih. Kalian tempatkan ranjang tempat tidur di sebelah sini, ya kan? Untuk flooringnya sama, ini menggunakan flooring kayu juga, dan ini pun juga bagus banget sih. Untuk area temboknya yang sisi sebelah sini, ini full kaca kayak gini, jadi kalian bisa nikmatin view yang secara terbuka untuk cahaya natural itu bisa masuk. Dan spesialnya untuk ruangan ini menggunakan AC ducting teman-teman, jadi bukan split AC lagi tapi AC ducting tuh, lihat, dan controllernya itu ada di sebelah sini. Kalian bisa lihat sendiri, ini nggak main-main, ini mereknya Daikin. Oke, dari tempat istirahat kita langsung ketemu sama showroom, ya. Bercanda, ini adalah wardrobe yang kalian bisa sulap sebagai private showroom sendiri. Bayangin, kalian bisa tempatkan lebih dari 20 kabinet plus 1 island untuk aksesoris. Space bisa banget. Belum lagi kalau kalian taruh 1 meja rias pun di sisi sebelah sini, itu juga bisa banget. Nah, untuk permainan lampunya di area wardrobe sendiri, ini maksimal banget. Jadi memang seterang ini. Berbeda dengan area ruang tidur yang tadi, karena memang konsepnya untuk di ruang tidur tadi itu dibuat lebih remang supaya ya memang untuk istirahat lah. Nah, namanya master bedroom nggak mungkin dong kalau nggak punya master bathroomnya. Nah, ini adalah master bathroomnya, di mana kesan luxury-nya itu kelihatan banget dari sini. Ini untuk sanitarinya. Kalian bisa lihat ya, ini pakai warna gold seperti ini, ya kan? Ini juga sudah dibedakan, ada air dingin dan air panasnya. Dan ini juga lagi-lagi semuanya pastinya dari Kohler. Plus ini juga nggak cuma satu, tapi sudah dikasih double wastafel lagi. Areanya pun juga nyambung dengan bathtub. Nah, di bathtubnya pun ini juga loh kan. Untuk area pancuran air di bathtubnya aja juga dikasihin warna rose gold kayak gini. Jadi memang gold semua, itu mewahnya ditonjolkan banget di rumah ini. Oke, untuk area mandi, nah ini punya satu shower box yang terpisah dengan area toilet untuk buang airnya. Tuh kan, jadi nggak perlu rebutan, satu mau buang air, satu mau mandi, nggak akan telat datang ke kondangan. Nah, shower boxnya pun juga secara space ini juga asik banget. Apalagi untuk flooringnya, nah ini dikasih untuk flooring yang bener-bener proper banget untuk kamar mandi. Dan untuk showernya ini juga sudah dikasihin tuh raindrop shower yang dari atas, plus masih ada hand shower warna gold juga dari Kohler juga. Oke, so gimana buat kalian? Rumah ini cukup mewah nggak untuk standar kalian? Saya rasa kalian wajib membuktikan sendiri rumahnya ini apakah di video ini hanya tipuan belaka atau memang semewah itu. Nah, caranya cukup mudah. Kalian kalau mau membuktikan apakah semewah itu, kalian langsung aja janjian dengan Johan. Nomor Johan bisa dikontak ya, nomor yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube channel ini. See you on the next video.